Bab 1241, Pengingat Sedih Ding Zuohan. Di danau, melihat Star Swirl yang coraknya berubah, Liu Feng tiba-tiba menjadi lebih cemas. Mulutku bodoh. Aku tidak bermaksud begitu. Oke, izinkan aku mengatakan itu. Aku tidak bisa berbohong padamu. Karena aku tidak pernah pergi. Aku sudah memikirkannya ke arah ini, jadi aku tidak bisa memberitahumu bahwa aku menyukaimu sekarang. Tapi, kurasa jantungku berdebar kencang sekarang, itu perasaan yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Aku benar-benar tidak mengharapkan orang seperti aku ada juga gadis yang menyukainya. Menurutku tidak mungkin bisa bertemu gadis baik sepertimu lagi dalam hidupku. Jika aku melewatkannya, itu akan sangat disesalkan. Jadi, kau bersedia memberiku kesempatan dan biarkan aku apakah kamu suka kamu. Liu Feng tidak meneteskan air mata, tetapi begitu saja, keringat di dahinya mengalir, napasnya cepat, dan detak jantungnya bertambah cepat. Daun teratai di bawah kakiku agak goyah. Wow, Xing Xuan menangis, berkedip, melompat ke daun teratai Liu Feng, dan memeluknya erat. Kamu membuatku takut sampai mati. Kupikir aku gagal. Saat ini Liu Feng tiba-tiba mendapat ide yang aneh. Ia teringat ketika ia masih kecil, sepertinya ia pernah bermain game dengan teman-temannya saat itu, yang disebut manusia kayu. Sekarang dia, yang dipeluk oleh Star Swirl, seperti orang kayu, tidak berani bergerak dengan kaku. Tetapi pada saat ini, dengan aroma manis yang mengalir ke ujung hidungnya, dia tiba-tiba merasakan keindahan lain selain kultivasi. Saya akhirnya mengerti mengapa Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu lelah bersama sepanjang hari. Sepertinya, memang, dan mungkin, ini sangat bagus. Hahaha, orang gila punya tuan. Bagus sekali. Bai Xiuxiu tersenyum dan bertepuk tangan di samping Lan Xuanyu, wajahnya yang cantik memerah. Lan Xuanyu mengepalkan tinjunya dengan kuat. Aku benar-benar ingin bergegas dan memukulinya sekarang. Ini adalah berkah yang bodoh, bukan? Gu Yuena, yang berdiri di samping mereka, tampak sedikit kabur, dan bergumam di mulutnya, bagus sekali. Tang Wulin berdiri di belakang mereka. Dia adalah satu-satunya yang memiliki ekspresi buruk. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu yang salah, bagaimana dengan saya? Dan saya, 3 nyawa ditakdirkan untuk 100 tahun. Selamat untuk saudara laki-laki Liu Feng dan kencan buta Xing Xuan yang sukses. San Wei tidak santai sampai sekarang, dan dengan tulus memberkati mereka. Liu Feng dan Xing Xuan menginjak daun teratai dan menuju ke pantai bersama-sama. Semua hari ini benar-benar subversif bagi Liu Feng, dan bahkan mempengaruhi seluruh masa depannya. Di atas kapal, Xiao Qichang, yang melihat pemandangan ini, menghembuskan napas dan tersenyum dan berkata, sangat mudah untuk patah jika kamu terlalu kaku. Ini adalah kekhawatiran terbesar saya untuknya. Sekarang tampaknya meskipun dia adalah baja tahan karat, beberapa orang dapat mengubahnya menjadi jalan memutar. Jari-jarinya lembut. Petik 2. Ying Lohong tersenyum dan berkata, pertemuan kencan buta nasib Dewa Laut hari ini memang yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Tang Zhenhua tersenyum dan berkata, ini bukan hanya dalam beberapa tahun terakhir, tetapi hari ini adalah kedatangan naga perak. Ini adalah pertama kalinya dalam 10.000 tahun. Tetapi, menurut Anda apakah ada harapan untuk putra kita? Apakah ada gadis di kelas yang memiliki ide ini untuknya? Mata Ying Lohong berbinar, akan sangat bagus jika ada gadis seperti itu. Batuk. Xiao Qi di sebelahnya tiba-tiba terbatuk. Apa yang kamu batuk? Tang Zhenhua berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Xiao Qi tersenyum pahit, Zuohanmu, apa yang harus aku katakan? Anak ini, ada cukup banyak gadis yang menyukainya. Setidaknya mereka dulu cukup banyak. Namun, anak bau ini agak sulit untuk dipilih, dan telinganya lembut. Seringkali ada keadaan khusus. Petik 2. Ying Lohong tercengang, situasi khusus apa? Mengapa saya tidak tahu? Xiao Qi menyentuh hidungnya dan tidak melanjutkan. Tang Zhenhua di sebelahnya cemas. Baginya, ini orang tua yang baik. Kepada Ding Zuohan, dia sangat mencintainya, dan dia ingin memberikan segalanya untuk putranya. Guru Xiao, kamu bisa cepat membicarakan situasinya. Apakah Zuohan punya masalah? Apakah masalahnya besar? Tang Zhenhua bertanya dengan tergesa-gesa. Xiao Qi tersenyum pahit, itu bukan masalah besar. Itu normal jika kamu tidak mengetahuinya. Dia tidak akan pernah memberitahumu hal-hal seperti mengayuh 2 perahu. Apa, 2 perahu dengan berjalan kaki?
Kata Ying Lohong tercengang. Xiao Qi tersenyum pahit, sejauh yang saya tahu, itu mungkin lebih dari sekali. Oleh karena itu, saya pikir kesan yang dimiliki gadis-gadis tentang dia, saya khawatir. Benar saja, ketika giliran Ding Zuohan di link kedua, Ding Zuohan melayang ke tengah sambil tersenyum, dan ada banyak tiang lampu yang tersisa di depannya. Namun, ketika dia melayang keluar dari tautan kedua ini, pemandangan aneh muncul. Puff puff puff, puff puff puff. Tiang lampu mati satu per satu. Ketika daun lotusnya akhirnya berhenti di danau, tiang lampu terakhir padam. Ah, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Ding Zuohan berseru-serunya. Bajingan, pergi. Bajingan itu pergi ke samping. Para peri dewa laut berteriak serempak, mengumumkan akhir kencan butanya yang tragis. Ding Zuohan benar-benar tercengang, dia tidak kesakitan, tapi terkejut. Hanya ada satu pikiran di benak saya, bagaimana mereka tahu bahwa saya bajingan. Di perahu di kejauhan, wajah memerah Ying Luo memerah. Bajingan ini, lihat apakah aku akan memukulinya sampai mati. Tang Zhenhua di sebelahnya buru-buru menghibur, jangan marah. Apa yang harus saya lakukan jika tubuh saya sangat marah? Anak dan cucu punya anak dan cucu sendiri. Aku menyalahkanmu. Ying Lohong menoleh dan berkata dengan marah. Tang Zhenhua tampak heran, apa hubungannya ini dengan saya? Balok atas tidak benar, balok bawah bengkok. Meninggalkan kalimat ini, Ying Lohong berbalik dan pergi, membuat Tang Zhenhua terlihat malu. Dia menatap tajam ke arah anak laki-laki yang akan meninggalkan pertemuan kencan buta di lapangan. Seharusnya aku benar-benar memukulinya sampai mati, agar Lao Su juga mengalami bencana bersamanya. Xiao Qi menyaksikan Ying Lohong dan Tang Zhenhua pergi satu demi satu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berduka atas Ding Zuohan di dalam hatinya. Gadis-gadis itu dengan jelas mengatur adegan Ding Zuohan di pertemuan kencan buta Sagot untuk membalas dendam. Oleh karena itu, pertemuan kencan buta Sagot Fate juga merupakan berbagai makhluk hidup, seperti biasanya siswa dapat dengan mudah ditampilkan dalam pertemuan kencan buta. Liu Feng, dengan kepribadian yang tangguh, memenangkan hati Xing Xuan. Dan Ding Zuohan, yang memiliki kepribadian ofensif, dianggap sebagai bajingan karena hambatan pilihannya sendiri, dan menjadi sasaran penolakan oleh para gadis. Secara keseluruhan, interior 33 Tianyi relatif suram, kecuali Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, Qian Lei dan Lan Mengqin, Tan Xiaodao dan Piao Xiaoxu, yang telah menetapkan nama mereka. Sesi kedua telah berlangsung lebih dari separuh waktu, dan hanya Liu Feng dan Xing Xuan yang berkumpul. Melihat, tautan cinta pada pandangan kedua berakhir. Yang berikutnya, Yuan Enhui Junior, silakan maju. Mendengar perintah tuan rumah, Yuan Enhui menundukkan kepalanya, dan daun teratai perlahan melayang ke depan. Lan Xuanyu, yang berdiri di tepi pantai dan menemani Gu Yuena menonton pertemuan kencan buta, menemukan bahwa keadaan Yuan Enhui sepertinya agak salah. Karena dia menundukkan kepalanya sedikit, sepertinya dia tidak berani melihat gadis-gadis di seberangnya. Lan Xuanyu menggerakkan kepalanya dan bertanya pada Bai Xiuxiu, apakah Hui memiliki seseorang yang dia suka? Ah, aku tidak tahu. Dia telah bersama kita sepanjang hari, dan aku belum mendengar dia mengatakan siapa yang dia suka. Lan Xuanyu berkata, lalu mengapa suasana hatinya agak salah? Dia bahkan tidak berani melihat ke sisi lain. Bai Xiuxiu melihat lebih dekat, bukan. Daun teratai sudah melayang ke depan, dan dia masih tidak berani untuk melihat ke atas. Aneh rasanya mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Tidak, sulit untuk mengatakan siapa yang Hui naksir. Apakah 33 Tianyi kita, atau kakak perempuan senior lainnya? Bai Xiuxiu bertanya dengan heran. Lan Xuanyu tersenyum pahit dan berkata, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang dia suka, dia belum pernah menunjukkannya sebelumnya. Daun teratai berhenti di kaki Yuan Enhui, dan dia menundukkan kepalanya, masih seolah dia tidak berani melihat ke sisi lain. Bab 1242, yang disukai Yuan Enhui adalah... Oke, Junior Enhui Yuan, apa yang bisa kamu katakan sekarang? Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk menunjukkan dirimu, San Wei mengingatkannya. Di babak terakhir, cukup banyak gadis yang meninggalkan tiang lampu menuju Yuan Enhui. Ia dan Lan Xuanyu adalah yang paling banyak meninggalkan tiang lampu. Yuan Enhui ragu-ragu sejenak, lalu berkata, halo, kakak perempuan. Saya ingin menceritakan sebuah cerita. Sebenarnya, sebelum datang hari ini, saya tidak pernah berpikir akan seperti ini.
Tapi sekarang, Liu Feng dan Xingxuan adegan itu sangat menstimulasi saya. Seorang gadis di Star Swirl bisa begitu berani, dan saya laki-laki, apalagi yang tidak bisa Anda katakan. Dia benar, kebahagiaan adalah menang sendiri. Jika saya tidak memperjuangkannya, kebahagiaan tidak akan pernah datang kepada saya. Terutama di Sagot Blinded Meeting kita, di upacara sakral ini, saya berharap ini bisa memberi saya keajaiban yang membahagiakan. Petik 2. Di pantai, apakah itu Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu, Qian Lei, Lan Mengqin, Liu Feng dan Xingxuan, mereka semua saling memandang saat ini. Ada kesamaan ide di benak mereka, siapa favorit Yuan Enhui. Hanya karena tidak ada yang tahu jawabannya, pada saat ini, hati mereka tidak bisa menahan gugup untuk Yuan Enhui. Meskipun mereka semua berpegangan tangan untuk Yuan Enhui, mereka semua bahagia untuknya. Lagi pula, sebelum itu, dia tidak pernah menyukai siapapun. Dibandingkan dengan Ding Zuohan, Yuan Enhui pasti bisa dikatakan murni seperti bunga putih. Apalagi penampilannya tampan, tidak peduli bakat, penampilan, atau kekuatannya, dia adalah pilihan terbaik. Beberapa gadis akan menolak orang seperti itu, kan? Apalagi di momen-momen pertemuan kencan buta Sagot Fate, tingkat keberhasilannya akan sangat tinggi. Tapi, siapa yang dia suka? Ceritanya sebenarnya dimulai ketika saya masih kecil. Ketika saya masih sangat muda, saya tahu bahwa saya memiliki seorang saudara perempuan. Dia 3 tahun lebih tua dari saya, dan saya telah mengenalnya sejak saya dapat mengingatnya. Mendengar kata-katanya, di antara banyak gadis di depannya, tubuh gadis ke-19 itu tiba-tiba menegang. Dan apakah itu 33 Tianyi yang masih di lapangan atau Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu di pantai? Masing-masing dari mereka tidak bisa membantu tetapi mengecilkan pupil mereka dan mata mereka melebar. Karena mereka akhirnya tahu siapa yang dibicarakan Yuan Enhui. Tidak, Hui. Lan Xuanyu bergumam pada dirinya sendiri. Bai Xiuxiu berkata, seharusnya tidak begitu. Mungkin ini baru permulaan dari cerita. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak benar. Lihat ekspresinya, ya. Ketika Yuan Enhui mengucapkan kata-kata adiknya, ada kehangatan dan kecantikan yang tak terkatakan di wajahnya. Dia melanjutkan, ketika saya masih muda, saya hanya menelepon saudara perempuan saya dan saudara perempuan saya untuk mengikutinya. Tetapi saya jarang memiliki kesempatan untuk melihatnya. Kami berdua masih muda pada waktu itu dan kami tidak banyak mengingat. Tetapi setiap pertama kali saya melihatnya, dia sepertinya tidak terlalu bahagia. Dan dia tidak terlalu peduli dengan saya. Sampai suatu ketika, saya diintimidasi oleh sepupu saya di rumah, dan berlari keluar sambil menangis, dan kebetulan bertemu dengannya. Dia bertanya kepada saya, apa yang salah? Kataku, sepupuku menggangguku dan dia merampok barang-barangku. Petik 2, kakak dan sepupu saya kira-kira seusia. Dia tidak mengatakan apa-apa, jadi dia membawa saya untuk mencari sepupu. Kemudian dia memukuli sepupunya dan mengambil barang-barang yang dirampok sepupu saya kembali kepada saya. Kemudian dia hanya aku pergi. Aku ingat dengan sangat jelas. Saat itu, melihat dia pergi, aku merasa sangat tinggi. Senang rasanya punya saudara perempuan. Petik 2. Belakangan, saya tumbuh dari hari ke hari. Seiring bertambahnya usia, saya perlahan-lahan mengetahui tentang hubungan antara ibu saudara perempuan saya dan ayah saya. Ibu saya juga memberitahu saya bahwa saudara perempuan saya dan ibunya tidak menyukai kami. Tapi saya rasa tidak, jika saudara perempuan saya tidak menyukai saya, mengapa dia membantu saya? Jadi, ketika saya punya waktu, saya diam-diam berlari mencari saudara perempuan saya dan ingin bermain dengannya. Tetapi saudara perempuan saya sepertinya tidak menyukai saya, jadi dia menolak untuk bermain dengan saya, tidak ingin berbicara dengan saya. Dia berinisiatif untuk menghindari saya. Sampai suatu kali saya terluka, dan terjatuh sangat menyakitkan. Kakak saya berlari dan membawa saya untuk mencari penyembuh spirit master untuk dirawat. Setelah lukanya sembuh, saya bertanya padanya, kataku, saudariku, kau masih menyukaiku, kan? Tapi dia bilang tidak, bilang dia sama sekali tidak menyukaiku, lalu dia lari dan memperingatkanku untuk tidak mencarinya lagi. Petik 2. Setelah itu, dia menghilang. Saya tidak dapat menemukannya lagi. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Ketika dia kembali, dia sudah diterima di Akademi Shrek, dan karena usianya, pada saat itu.
Saya tidak bisa masuk akademi dan masih tidak bisa melihatnya. Petik 2. Awalnya saya bisa memilih untuk berlatih dan belajar di keluarga, atau masuk ke Shen Luoxing. Tapi di hati saya selalu ada ide untuk belajar dan berlatih dengannya. Jadi, saya juga memilih masuk Shrek. Masuk. Setelah kuliah, akhirnya aku bertemu adikku lagi, tapi aku tidak menyangka dia akan berada di medan perang. Menghadapi kelas 3 yang dia pimpin. Petik 2. Belakangan, karena berbagai alasan, dia justru datang ke kelasku dan lebih sering bertemu dengannya. Meski masih mengabaikanku, aku bisa merasakan bahwa dia selalu menyayangiku. Di dalam hatinya, pasti menganggapku sebagai adik laki-laki. Saat itu, kami bukan anak-anak lagi, dan pikirannya tidak bisa disembunyikan dariku. Meski kami tidak banyak berhubungan satu sama lain, aku tahu dia juga tahu. Seiring bertambahnya usia, tubuh bagian atas berlatih bersama sebagai mitra, meningkat bersama, berjuang bersama, dan mengalami ujian bersama. Hubungan antara kami akhirnya berangsur-angsur cocok. Lambat laun kami menjadi bersama seperti saudara dan saudari sejati. Ketika saya menghadapi pilihan yang sulit, dia memberi saya nasihat itu yang paling penting bagi saya. Itu sama pentingnya dengan pendapat saudara Suanyu. Petik 2. Awalnya kupikir kita akan terus seperti ini. Aku selalu memiliki kakak perempuan yang baik di sisiku. Namun, kecelakaan itu terjadi tiba-tiba, karena sesuatu yang istimewa terjadi. Kami tiba-tiba mengetahui bahwa kami bukan saudara. Tidak ada hubungan darah di antara kami. Saya hanya mengerti pada saat itu mengapa semangat bela diri kakak saya sangat berbeda dengan saya. Dia sangat sedih pada saat itu, dan saya juga sedih dengannya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata dengan lembut, "Saya tidak ingin mengungkap bekas luka Anda. Itu karena, saya tidak muntah atau merasa baik. Jika saya tidak mengatakannya hari ini, saya khawatir saya belum pernah seperti ini dalam hidup saya. Kalian semua pernah bertanya kepada saya gadis seperti apa yang saya inginkan di masa depan. Saya terus berkata saya tidak tahu. Sebenarnya, saya tahu. Yang selalu saya suka adalah tipe yang bisa menjaga dan menemani saya, akan selalu membuatku sangat nyaman, seorang gadis seperti saudara perempuan. Saudari, maafkan aku tahu aku tidak boleh mengatakan ini. Tapi, aku benar-benar tidak dapat menahannya hari ini. Aku harus kuat sekali dan menginginkanku katakan saja. Kakak, aku tidak tahu apakah aku bisa menyukaimu, tapi hatiku mengatakan bahwa aku selalu menyukaimu dan sangat mencintaimu. Dulu itu adalah cinta saudara kandung. Tapi karena mengetahui bahwa kita bukan saudara, saya. Cukup, teriakan tajam tiba-tiba terdengar. Gadis pada tanggal 19 melepas tudung topi di kepalanya, bukankah itu Tang Yuge? Masker wajah Tang Yuge sangat dingin, tangannya mengepal erat, dan matanya yang dingin langsung membuat Yuan Enhui seperti gudang es. Aku tidak menyukaimu, aku juga tidak akan menyukaimu. Jari kakinya tiba-tiba turun, dan tiba-tiba, daun teratai di bawah kakinya meledak berkeping-keping, dan orang itu naik ke langit, dengan cahaya warna-warni, menghilang dalam sekejap. Yuan Enhui tercengang, meskipun dia memikirkannya, dengan karakter Tang Yuge, dia mungkin tidak akan menyetujuinya. Namun, saat ia benar-benar menghadapi semua ini, seluruh tubuhnya masih tersambar petir, seluruh tubuhnya terasa dingin dan sedikit gemetar. Bab 1243, apakah kamu bodoh? Cahaya dan bayangan berkedip, dan sesosok tubuh berjalan ke sisi Yuan Enhui, memeluknya, dan berkata kepada pembawa acara Zheng Longjiang dan San Wei, Yuan Enhui mundur dari pertemuan kencan buta seagot fate ini. Aku akan membawanya pergi dulu. Setelah berbicara, cahaya perak menyala pada mereka berdua dan menghilang dalam sekejap. Secara alami, Lan Xuanyu membawa Yuan Enhui pergi. Ketika Tang Yuge merobek topi di kepalanya, Lan Xuanyu tahu bahwa topi itu rusak. Sebelum Yuan Enhui sempat memikirkannya, Lan Xuanyu buru-buru menariknya keluar. Yuan Enhui adalah seorang yang tertutup dan memiliki kegigihannya sendiri. Lan Xuanzi sangat khawatir rangsangan itu akan terlalu besar dan itu akan berdampak buruk padanya. Lan Xuan menarik Yuan Enhui kembali ke pantai. Yuan Enhui sudah bangun dari pukulan besar sebelumnya, tetapi masih ada perasaan berputar-putar. Sungguh sulit baginya untuk mengungkapkan isi hatinya, inilah yang ia sembunyikan di dalam hatinya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, perasaan Xingxuan pada Liu Feng yang merangsangnya. Bagaimana perasaannya bisa mirip dengan Xingxuan?
Melihat Xing Xuan dan Liu Feng memiliki hasil yang baik, dia akhirnya tidak bisa menahan diri. Ini adalah Sagot Blind Date Conference. Jika Anda dapat mewujudkan impian Anda di konferensi ini, alangkah indahnya jadinya. Lan Xuan mengangkat tangannya untuk menutupi kepalanya, dan berkata dengan marah, apakah kamu bodoh? Hah? Yuan Enhui menatapnya dengan tatapan kosong, Brother Xuanyu, Lan Xuan berkata dengan kata-kata, siapapun bisa mengaku di pertemuan kencan buta Sagot Fate, tetapi Anda tidak bisa. Terutama jika Anda menceritakan kisah ini. Aku selalu berpikir kamu pintar, bagaimana kamu melakukan hal bodoh seperti itu? Apa kamu tidak tahu, apakah hal yang paling menyakitkan bagi Yuge di masa lalu adalah pengalaman hidupnya? Ayahnya, yang selalu dia benci, sebenarnya tidak salah. Orang itu, kejadian ini adalah bekas luka terbesar di hatinya. Anda menyukainya dan ingin mengejarnya, tidak apa-apa, tetapi Anda tidak bisa memperlihatkan bekas lukanya di depan banyak orang. Bagaimana Anda membiarkan dia menerima Anda dalam situasi ini? Pikirkan dengan cara lain, jika kamu adalah dia, apakah kamu akan menerima seseorang yang menemukan bekas lukanya dan membuat dirinya malu dalam situasi ini? Petik 2. Hah? Yuan Enhui menjadi buta, Saudara Xuanyu, saya salah. Saya tidak tahu itu akan terjadi, saya hanya ingin mengatakan kepadanya bahwa saya menyukainya. Pertemuan kencan buta Dewa Laut adalah upacara paling suci di akademi kita, jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Petik 2. Yuan Enhui memerah karena cemas, atau, saya akan mencarinya sekarang. Saya ingin melawan atau menghukumnya, oke. Selama dia tidak marah. Saya tidak tahu bagaimana menghadapinya lagi. Lan Xuanzi menepuk keningnya, tidak, kamu tidak bisa mendatanginya sekarang. Kita semua tahu karakternya, dengan karakternya yang kuat, akan aneh kalau dia bisa memaafkanmu. Dia pasti sangat marah, kalau tidak dia tidak akan menolakmu di depan banyak orang. Hui, izinkan saya bertanya satu hal, seberapa yakin Anda bahwa dia agak menyukai Anda? Yuan Enhui tertegun sejenak, maksud saya suka itu. Ini, aku tidak tahu. Namun, kupikir dia telah memperlakukanku berbeda sejak dia pergi ke Dragon Star. Nah, bagaimana saya harus mengatakannya, saya pikir dia lebih lembut dari sebelumnya. Kami berlatih bersama setiap hari. Untuk melatih badan harus ada pelindungnya, dia membantu saya selain menikah. Dia berkata, setiap kali saya memadamkan karakter Dong Xuan, saya mendengar dia berkata begitu. Ini berarti Tang Yuge tidak kejam terhadap Yuan Enhui. Hui, kalau begitu, kamu masih memiliki secercah harapan. Yuan Enhui sangat gembira, jangan katakan apapun, selama dia bisa berubah pikiran, setidaknya jangan marah padaku, biarkan aku melakukan apapun. Lan Xuanyu mengangguk dalam diam, dan membisikkan beberapa kata padanya. Yuan Enhui tercengang, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Tapi bagi kami, Lan Xuanyu memeluk bahunya, kebahagiaan Anda lebih penting daripada kehormatan kami. Oke, jadi tenang dulu, tunggu di sini, harusnya kamu yang tidak bisa lari. Ketika Anda ingin melakukan hal semacam ini di masa depan, Anda dapat bertanya kepada saya sebelumnya dan biarkan saudara saya menasihati Anda. Petik 2. Yuan Enhui melambaikan tangannya lagi dan lagi, tidak, aku tidak berani. Saya benar-benar ketakutan sekarang. Jika bukan karena kenyamanan Lan Xuanyu, dia pasti ingin mencari tempat untuk menjahit. Faktanya, ini tidak bisa disalahkan pada Yuan Enhui. Meskipun dia pintar, dia benar-benar kosong dalam hal perasaan, dan dia sangat ingin melakukan sesuatu yang bodoh. Bagian kedua dari pertemuan kencan buta telah berakhir, dan bagian ketiga berikutnya adalah momen untuk membalikkan pemilihan pria dan wanita. Anak laki-laki akan memilih di antara gadis-gadis yang memilih diri mereka sendiri salah satunya, selama mereka memilih, kencan buta berhasil. Saat ini, anak laki-laki atau perempuan lain dapat memilih untuk memasukkan tautan keempat untuk mendapatkan kerabat. Anak laki-laki harus menantang anak laki-laki untuk mengambil kerabat mereka, sedangkan anak perempuan harus menantang anak perempuan untuk mengambil kerabat mereka. Jika tantangan berhasil, orang yang tertantang dapat memilih untuk berubah atau menyerah. Jika tantangan gagal, maka orang yang dipilih dapat menjadi pasangan dengan kencan butanya. Oleh karena itu, tautan ketiga dan keempat pada dasarnya terhubung. Faktanya, hanya sedikit orang yang menyambar kerabat mereka saat si God Fate datang ke konvensi. Semua orang di Beijing adalah teman sekelas,
dan jika Anda ingin menarik kerabat dalam hubungan yang bahagia, ini akan menjadi balas dendam. Semua orang tidak akan melakukan ini kecuali jika benar-benar tidak berubah, atau untuk beberapa alasan khusus. Tautan ketiga dan keempat tidak ada artinya bagi Lan Xuanzi dan rekan-rekannya, meskipun Qin dan ketujuh orang itu mendapatkan hasil yang berbeda, mereka semua menyelesaikan kencan buta mereka sendiri. Pada Sigat Fate Blinded Conference edisi kali ini, tingkat keberhasilannya relatif tinggi, dan setidaknya ada lebih banyak siswa yang berhasil pada Blinded dibandingkan sesi sebelumnya. Namun, kebanyakan orang masih berakhir dalam kencan buta yang gagal karena berbagai alasan, beberapa tidak menemukan yang cocok, beberapa ditolak, dan beberapa kencan buta yang tidak disengaja hanyalah sebuah cutscene. Menurut persyaratan Akademi Shrek, siswa dari halaman dalam tanpa pasangan harus datang untuk berpartisipasi dalam Sagot Blinded Conference. Tentu saja, premisnya adalah siswa tersebut berada di akademi. Oleh karena itu, jika sama sekali tidak ingin mengikuti Blinded, siswa dapat memilih keluar untuk mengerjakan tugas, tidak ada aturan yang tegas dan tegas. Setelah para siswa memasuki halaman dalam, mereka sebenarnya akan memiliki lebih banyak waktu untuk pergi berlatih. Oleh karena itu, pada hari kerja, semua orang ada di langit, dan hanya ada sedikit kesempatan untuk bertemu. Akademi ini juga bertujuan agar semua orang dapat meningkatkan pemahaman satu sama lain, sehingga mereka diwajibkan untuk berpartisipasi dalam Sagot Blinded Conference. Akhirnya, sesi keempat benar-benar berakhir, dan siswa terakhir menyelesaikan kencan buta. Zheng Longjiang dan Sun Wei saling berpandangan. Zheng Longjiang berkata, menurut latihan yang biasa, pertemuan kencan buta Sagot hari ini akan segera berakhir, tetapi perbedaannya adalah hari ini, kami masih memiliki satu hal penting untuk diumumkan. Sun Wei melanjutkan, ya, ini adalah momen terpenting untuk Akademi Shrek. Daftar generasi baru Shrek Seven Devils akan segera diumumkan, saya yakin semua orang sudah lama menantikannya. 7 orang yang mana yang dapat memenangkan Shrek Seven Devils, gelar kehormatan tertinggi Akademi Shrek, dan memikul tanggung jawab ini pada saat yang sama, tolong umumkan Tuan Pavilion yang terhormat untuk kami. Petik 2. Dengan kata-kata ini, keduanya berjalan di atas ombak dan membiarkan mereka menyamping. Master Pavilion Poseidon melangkah maju dan berdiri di garis depan kapal besar itu. Pada saat ini, semua siswa halaman dalam yang telah menyelesaikan kencan buta mereka di pantai tidak pergi, tetapi melihat ke arah kapal besar, diam-diam menunggu Master Pavilion Dewa Laut untuk mengumumkan daftarnya. Persaingan untuk generasi baru Shrek Seven Devils sebenarnya sudah dimulai sejak lama, dan siswa pelataran dalam yang memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi telah bekerja keras untuk memperbaiki diri selama beberapa tahun terakhir, dan pada saat yang sama, berusaha untuk mendapatkan lebih banyak pahala untuk meningkatkan daya saing mereka. Bab 1244, Mengapa ada 7 monster? Tepat sebelum dimulainya pertemuan kencan buta Sagot Fate ini, tiba-tiba diumumkan bahwa 7 setan Shrek akan diumumkan pada akhir kencan buta ini. Keputusan ini benar-benar mengejutkan semua murid pelataran inti. Karena ini terlalu mendadak, dan sebelumnya tidak ada tanda-tanda. Keputusan mendadak seperti itu mengejutkan banyak orang. Terutama beberapa siswa kompetitif sama sekali tidak ada di akademi. Jadi, apakah siswa yang tidak berada di akademi ini akan dipilih? Ada banyak orang yang sama khawatirnya dengan Zheng Longjiang. Mundur ke samping, tatapan Zheng Longjiang tanpa sadar beralih ke pantai yang jauh, ke Lan Xuanyu, yang berdiri berdampingan dengan Gu Yuena, Bai Xiuxiu dan Tang Wulin. Dari kekuatan yang ditunjukkan Lan Xuanyu ketika dia menghadapi tantangan barusan, Zheng Longjiang telah menebak dengan samar bahwa dia akan sangat diperlukan di antara kandidat untuk sesi 7 iblis ini. Saat ini, Tang Wulin berdiri di paling kiri, diikuti oleh Lan Xuanyu, Gu Yuena, dan Bai Xiuxiu. Penglihatan sebelumnya tentang Tang Wulin dan Gu Yuena mengejutkan semua orang pada saat ini. Ketika mereka melihat mereka lagi, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Tidak diragukan lagi bahwa keduanya harus memberikan poin ekstra bagi Lan Xuanyu. Apalagi sebagian orang sudah mengetahui identitas Tang Wulin melalui beberapa jalur khusus. Martabat identitas ini dapat dibayangkan, dan dia memiliki hubungan dekat dengan Lan Xuanyu. Tidak hanya Zheng Longjiang yang melihat bahwa Lan Xuanyu kemungkinan besar adalah salah satu dari 7 monster, tetapi banyak orang juga bisa melihatnya. Pavilion penguasa Dewa Laut dengan tenang menyapu para murid dari halaman dalam di pantai, dan berkata dengan suara yang dalam, para murid dari halaman dalam Shrek milik danau, berbaris. Mengikuti perintahnya,
Lusinan murid laki-laki dan perempuan di halaman dalam bangkit dan kembali ke permukaan danau Dewa Laut untuk sesaat. Kekuatan roh mereka naik dan semangat mereka naik. Semua orang melepaskan jiwa bela diri mereka sendiri, dan mereka ditangguhkan di permukaan danau Dewa Laut di bawah latar belakang kekuatan jiwa mereka. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu melakukan hal yang sama, keduanya berdiri, mengucapkan selamat tinggal kepada Tang Wulin dan Gu Yuena, dan berjalan di atas ombak sambil bergandengan tangan, diam-diam muncul ke permukaan danau. Di belakang mereka, 33 Tianyi dan yang lainnya tiba satu demi satu, berkumpul bersama dengan tenang, dipimpin oleh mereka berdua, diatur dengan rapi. Seperti yang diharapkan Lan Xuanyu, Tang Yuge tidak pergi jauh. Meskipun dia pasti pernah malu sebelumnya, tetapi 7 monster Shrek sangat penting, belum lagi dia telah ditetapkan sebagai salah satu dari 7 monster Shrek. Bagaimana dia bisa menghindari membiarkan pasangannya menghadapi semua ini sendirian saat ini? Atas tanda Lan Xuanyu, dia berdiri di tengah baris pertama 33 Tianyi, dengan Bai Xiuxiu di kiri, Tang Yuge di kanan, Qian Lei dan Lan Mengqin di kiri Bai Xiuxiu, dan Yuan En di kanan Tang Yuge. Hui Hui dan Liu Feng. Tang Yuge bahkan tidak melihat Yuan En Hui Hui, dan saat ini Yuan En Hui Hui tidak dalam keadaan cemas dan tidak berani untuk melihatnya. Suasana di antara keduanya jelas aneh. 33 Tianyi memang banyak. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, tidak pernah ada begitu banyak murid pelataran inti dalam sesi manapun pada waktu yang sama. Murid lain di halaman dalam yang datang ke pertemuan kencan buta Seagot Fate hanya beberapa lusin. Selain itu, para murid yang sudah memiliki pasangan juga telah berkumpul. Tambahkan hingga 100. Ini adalah semua siswa di halaman dalam Akademi Shrek yang tetap berada di Akademi. Itu juga menjadi andalan Akademi Shrek sekarang. Tatapan mata Paviliun Poseidon menjauh dari kerumunan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, alasan mengapa hal ini diumumkan pada pertemuan kencan buta Seagot. Salah satunya adalah karena, secara relatif, sepanjang tahun ini adalah waktu saat para murid halaman dalam berkumpul paling banyak. Yang lainnya adalah untuk memfasilitasi tantangan Anda. Petik 2. Semua orang sedikit terkejut ketika dia mengatakan ini. Untuk menantang. Dengan kata lain, setelah pengumuman Shrek Seven Devils tahun ini, apakah mereka bisa tertantang? Paviliun Master Poseidon melanjutkan, saya pikir banyak dari Anda akan berpikir bahwa pengumuman ini sangat mendadak. Pengumuman mendadak Akademi tentang generasi baru Shrek Seven Devils mengejutkan banyak dari Anda. Faktanya, ini sebenarnya hasil pertimbangan yang cermat oleh perguruan tinggi. Dengan kata lain, itu juga keharusan. Petik 2. Perguruan tinggi selalu dikenal karena keadilan, baik untuk situasi seluruh federasi atau untuk setiap murid dalam diri kita. Sedangkan untuk situasi federasi, Akademi selalu berdiri dalam posisi netral dan mengupayakan perkembangan damai seluruh federasi. Kami akan memberikan setiap siswa kesempatan, dari saat ujian masuk hingga kampanye untuk Shrek Seven Monsters. Selama Anda memiliki kemampuan, maka Anda akan memiliki kesempatan untuk menerima kehormatan seperti itu. Hal yang sama berlaku hari ini. Petik 2. Karena itu, dia berhenti sejenak, dan apa yang dia katakan barusan membuat banyak siswa yang khawatir tentang itu sedikit tenang. Pemilik paviliun sangat mengedepankan fairness, artinya, Shrek Seven Monsters yang dipilih tentunya bukan karena statusnya, melainkan dalam situasi yang adil, mereka harus lebih baik dari yang lain untuk menjadi Shrek Seven Monsters. Paviliun Master Poseidon melanjutkan, alasan paling penting untuk keputusan terburu-buru seperti itu adalah bahwa Akademi telah mencapai situasi yang harus diputuskan. Karena ketujuh siswa ini telah berkontribusi pada Akademi, dan bahkan seluruh federasi, yang tidak ada alasan lain untuk Akademi. Tidak ada yang bisa diberi penghargaan, hanya gelar Shrek Seven Devils yang dapat menyandang status mereka. Petik 2. Penonton kaget saat mengatakan ini. Bagaimana situasinya? Setiap orang adalah murid halaman dalam, dan tentu saja mereka telah melakukan berbagai tugas, apakah itu tugas Skyfighter atau tugas Akademi, semua orang telah melakukannya. Tetapi kapan Anda pernah mendengar bahwa pujian itu bisa begitu besar sehingga bahkan Akademi tidak dapat memberikannya? Tingkat tugas apa yang dibutuhkan ini? Bisakah dikatakan bahwa seseorang menyelamatkan federasi dan gagal? Tiba-tiba, murid halaman dalam saling memandang, dan beberapa murid halaman dalam yang akrab mulai berbicara dengan suara rendah. Tenang, Dewa Petir Douluo Wang Tianyu berteriak dengan suara yang dalam. Para murid di halaman dalam yang hadir tiba-tiba menjadi tenang. Paviliun Master Poseidon melanjutkan, ya,
Anda mendengarnya dengan benar. Penghargaan yang mereka buat memang demikian. Jadi, meskipun itu adalah federasi, ia harus memberikan hadiah kepada salah satu Doutian tingkat 8. Anda semua Doutian, Anda harus memahami apa arti dari petarung surga tingkat 8. Petik 2. Petarung tingkat 8. Suara dingin itu terus bergema, apa maksudnya? Di antara para murid pelataran inti ini, yang paling menonjol hanyalah pejuang surga tingkat 6. Ini sudah selesai, saya tidak tahu berapa banyak tugas, hampir menjadi murid paling senior di halaman, dan akan segera menjadi guru. Zheng Longjiang membuka mulutnya karena terkejut. Dia telah menyelesaikan banyak misi Skyfighter, tetapi sejauh ini, dia hanya seorang Skyfighter level 5. Adapun orang pertempuran surgawi tingkat kelima ke orang yang bertarung di surga tingkat 8, itu jelas merupakan celah yang tidak dapat diatasi. Bahkan para tetua paviliun Dewa Laut, mungkin tidak banyak di tingkat ke-8, kan? Bisakah seorang murid halaman dalam menjadi pejuang surga tingkat 8? Seberapa luar biasa ini? Master Paviliun Seagot melanjutkan, jika menurutmu ini sudah berakhir, maka kamu salah. Jika hanya seorang Skyfighter tingkat 8, itu tidak akan membuat akademi bahkan tidak bisa mendapatkan hadiah. Skyfighter tingkat 8 hanya diketahui oleh federasi. Penghargaan yang dia buat, ada kredit yang lebih besar yang tidak diketahui federasi, hanya akademi yang tahu. Saya tidak dapat memberitahu Anda apa itu untuk saat ini, tetapi Anda semua, termasuk seluruh akademi, dan bahkan semua umat manusia, akan saya mendapat manfaat dari ini. Kontribusi yang sangat besar ini tidak lagi sebanding dengan penghargaan lainnya. Oleh karena itu, perguruan tinggi membuat keputusan sementara ini. Petik 2. Seorang siswa laki-laki yang berdiri di barisan depan tiba-tiba berkata, Master Pavilion, dapatkah Anda memberitahu saya, apa kontribusi itu untuk federasi? Mengapa hadiah untuk pejuang langit tingkat 8? Bab 1245, Daftar 7 Monster Shrek. Guru Poseidon berkata, sekarang ini bukan rahasia, saya dapat memberi tahu Anda. Apakah Anda masih ingat planet Long Yuan Star? Sebagian besar dari Anda seharusnya pergi ke Long Yuan Star untuk menyelesaikan misi. Semua orang saling memandang dan mengangguk, misi Long Yuan Sing sangat mendasar, dan hampir semua orang telah berpartisipasi di dalamnya. Anak laki-laki itu berkata, misi Long Yuan Sing sepertinya sudah hilang sekarang. Master Poseidon berkata, tidak ada. Karena pada dasarnya itu adalah konspirasi besar dari galaksi kuda naga melawan federasi. Semua kristal sumber naga sebenarnya dibuat oleh galaksi kuda naga. Meskipun setiap bagian kristal sumber naga mengandung energi, ia juga memiliki dengan kesadaran dari pembangkit tenaga listrik teratas di galaksi kuda naga. Dia dapat mengontrol ketidakstabilan dan bahkan meledakkan kristal asal naga. Saat federasi memperoleh lebih banyak kristal asal naga, kami memiliki lebih banyak kapal perang Long Yuanjing digunakan sebagai sumber energinya sendiri. Dalam hal ini, setelah pecah, Anda harus memahami apa yang akan terjadi. Petik 2. Semua orang terkejut satu sama lain, mereka semua tahu Long Yuanjing. Dan bisa dibilang mereka sangat akrab. Mereka semua telah menggunakan Long Yuanjing untuk mendapatkan lencana akademi. Ini jebakan, murid kami di halaman dalam mendapat berita ini secara tidak sengaja. Dan ketika dia hampir membayar biaya hidupnya, dia menyampaikan kembali berita itu. Dia tidak dicurigai oleh naga kuda galaksi. Naga kuda galaksi mengira dia pada saat itu sudah mati. Berita kembali, dan federasi menggunakan ini untuk merumuskan strategi untuk mengambil kesempatan untuk menangkalnya. Hal ini menyebabkan kemenangan besar galaksi Longma, yang tidak hanya menyelesaikan krisis, tetapi juga memperoleh banyak sumber daya dari galaksi Longma. Dan menghancurkannya. Sejumlah besar kapal perang galaksi Ryoma untuk sementara menyelesaikan krisis federasi. Prestasi seperti itu tidak berlebihan untuk menyelamatkan federasi. Menurut pendapat saya, hadiah dari para pejuang langit tingkat 8 tidak terlalu banyak. Petik 2. Anak laki-laki yang bertanya itu diam. Seperti yang dikatakan Master Pavilion Poseidon. Hadiah dari para pejuang langit tingkat 8 sebenarnya tidak banyak. Dibandingkan dengan keuntungan yang didapat oleh federasi, bahkan bisa dikatakan sangat kecil. Tidak diragukan lagi karena murid ini berasal dari Akademi Shrek. Akademi Shrek berada di luar kendali federasi. Untuk Akademi Shrek, terutama murid-murid pelataran dalam, federasi selalu menekan mereka, dan bahkan tidak mengizinkan mereka menjadi perwira. Hanya dapat melayani di Departemen Doutian. Selain itu,
Yang lebih mengejutkan mereka adalah apa yang dikatakan Master Pavilion Saagot sebelumnya. Pavilion Master Poseidon baru saja menyatakan bahwa penghargaan tidak hanya untuk insiden bintang asal naga, tetapi juga kredit yang jauh lebih besar daripada insiden bintang asal naga. Penghargaan macam apa itu? Untuk sesaat, penonton terdiam. Lan Xuanyu dan yang lainnya juga mendengarkan dengan tenang. Sebagai pihak yang terlibat, mereka paling tahu apa yang telah mereka lakukan. Tatapan berapi-api semua orang di 33 Tianyi terfokus pada Lan Xuanyu. Ini adalah kemuliaan seluruh 33 Tianyi, tetapi juga merupakan kemuliaan Lan Xuanyu sebagai pemimpin regu dan kepala sayap. Tanpa Lan Xuanyu, mustahil bagi mereka untuk mencapai ini. Ekspresi Lan Xuanyu tetap tidak berubah, dan setiap kata yang diucapkan oleh Master Poseidon adalah untuk memperbaiki nama mereka, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan tekanan di pundak mereka. Benar saja, Pavilion Master Poseidon melanjutkan, itu karena mereka telah melakukan terlalu banyak. Dalam hal mereka telah terdaftar sebagai pesaing Shrek Seven Devils. Dalam proses kompetisi selanjutnya, Akademi percaya bahwa itu tidak lagi diperlukan. Karena tidak ada yang lain, pesaing melampaui mereka dalam hal kredit. Oleh karena itu, akhirnya diputuskan untuk memberi mereka gelar kehormatan dari Shrek Seven Monsters ini. Shrek Seven Monsters generasi sebelumnya secara otomatis menarik diri dari gelar tersebut. Petik 2. Shrek Academy, meskipun ada 2 generasi Shrek Seven Monsters, namun hanya 7 orang yang benar-benar dapat menggunakan gelar ini. Munculnya generasi baru Shrek berarti berakhirnya generasi lama Shrek Seven Monsters. Saya yakin banyak dari Anda pasti tidak akan yakin. Oleh karena itu, ini akan diumumkan pada kesempatan seperti ini. Setelah saya umumkan, tidak ada murid pelataran inti lainnya dalam daftar. Anda dapat memilih Anda yang menurut Anda paling banyak 7 orang yang memenuhi syarat dan paling kuat keluar dan menantang mereka. Metode tantangan adalah sistem eliminasi. Sisi mana dari 7 orang yang kalah dalam kompetisi 1 ke 1, kemudian sisi lain akan menang. Ini tidak mewakili penantang. Anda bisa menjadi 7 monster Shrek, tetapi Anda bisa menghidupkan kembali Akademi dan bersaing untuk nama 7 monster Shrek lagi. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang di 33 Tianyi mengerutkan kening. 7 Lan Xuanyu tenang, dan jelas tidak mudah untuk menjadi 7 monster Shrek. Pertama-tama, Anda harus mendapatkan persetujuan internal dari perguruan tinggi. Inilah yang sudah mereka duga. Oleh karena itu, bahkan Tang Yuge tidak pergi dengan rasa malu dan amarah. Selanjutnya, saya mengumumkan daftar generasi baru Shrek Seven Monsters. Pada titik ini, Saagot Pavilion Master berhenti, dan semua ahli tingkat dewa di kapal berdiri tegak, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Ini jelas merupakan waktu paling sakral untuk Akademi Shrek. Generasi baru 7 Iblis Shrek, Lan Xuanyu. Meskipun banyak orang telah menduga bahwa akan ada dia, ketika Saagot Master benar-benar mengucapkan nama ini, dia tidak bisa menahan ledakan seruan. Banyak murid di halaman dalam yang tidak mengenal Lan Xuanyu juga tahu bahwa dia baru saja memasuki halaman dalam. Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya di pertemuan kencan buta Saagot Fate barusan, itu pasti akan menyebabkan lebih banyak kejutan. Lebih penting lagi, orang yang bisa diumumkan lebih dulu harus menjadi pemimpin generasi 7 setan Shrek. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa dia memenangkan kehormatan ini sebagai siswa baru di halaman dalam. 7 Iblis Shrek, Bai Xiu Xiu. Bai Xiu Xiu. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke sisi Lan Xuanyu, dan Bai Xiu Xiu berpegangan tangan dengannya. Dibandingkan dengan Lan Xuanyu, Bai Xiu Xiu bahkan lebih rugi bagi banyak murid halaman dalam. Siapa Bai Susu? Mereka hampir tidak tahu. Kalau kamu tahu, dari pertemuan kencan buta sebelumnya, gadis ini berkata, jangan katakan apapun, cium aku. Ini adalah pengakuan pertama mereka atas Bai Xiu Xiu. Dari segi penampilan, yang satu ini bisa dibilang yang terbaik di halaman dalam, tapi Shrek Seven Devils, apa dia baik-baik saja? 7 monster Shrek, Tang Yuge. Tang Yuge ada di sisi lain Lan Xuanyu, namanya jauh lebih keras daripada Bai Xiu Xiu. Setidaknya di antara murid-murid halaman dalam, Sima Xian, yang satu kelas dengannya, melihat ke atas dengan kaget kali ini. Suatu ketika, dia masih bersaing keras dengan Tang Yuge. Untuk mengalahkannya dan menunjukkan kekuatannya yang lebih kuat, mengapa tidak menarik perhatiannya saja? Namun, ia tak segan-segan memadamkan tiang lampu di ronde pertama pada pertemuan Saagot Fate sebelumnya. Saat itu,
Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Apakah dia benar-benar menjadi Shrek Seven Devils? Ini benar-benar, ada 3, dan 3 di antaranya sudah menjadi generasi baru murid pelataran inti. Semua mahasiswa baru, 7 iblis Shrek, Lan Mengkin. Pengumuman keempat membuat mata semua orang langsung menoleh. Lan Mengkin, mereka hanya tahu namanya dari pertemuan kencan buta. Gadis pemberani itu, bahkan ditertawakan oleh beberapa dari mereka, jatuh cinta pada gadis cantik yang bodoh itu. Rambut putih panjang dan temperamen yang dingin benar-benar meninggalkan kesan yang dalam pada banyak siswa laki-laki. Mereka masih asyik membicarakan topik bunga pada kotoran sapi. Tidak mungkin, mungkinkah sebodoh itu? 7 monster Shrek, Qian Lei. Master Pavilion Poseidon terus mengumumkan. Qian Lei menyeringai, mungkin karena pelajaran sebelumnya, dia tidak pamer dengan sombong kali ini, hanya tersenyum dan meremas tangan Lan Mengkin di sampingnya. Meskipun dia sudah tahu sebelumnya bahwa dia akan menjadi 7 monster Shrek, tetapi pada momen sakral ini, ketika seagot Pavilion Master mengumumkannya sendiri, masing-masing dari mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah waktu mereka. Bab 1246, Formasi. 7 monster Shrek, Yuan and Hui Hui. Master Pavilion seagot mengumumkan untuk melanjutkan. Tapi saat ini, murid pelataran inti lainnya tidak bisa melihat siapa Shrek Seven Devils tahun ini. Mahasiswa baru, semuanya adalah mahasiswa baru di halaman dalam. Mungkinkah merekalah yang menyelesaikan tugas luar biasa itu? Dan mereka belum memberikan penghargaan yang lebih besar kepada perguruan tinggi. Namun, setelah penemuan ini, banyak murid di halaman dalam yang diam-diam merasa lega. Dibandingkan dengan 7 mahasiswa baru, mereka lebih khawatir tentang yang kuat di antara murid senior di halaman dalam. Jika itu adalah orang yang kuat pada level itu, itulah yang membuat mereka lebih takut. Meskipun mahasiswa baru memiliki gelar seperti itu, mereka bisa ditantang. Mereka baru saja memasuki halaman dalam, tidak peduli seberapa berbakat mereka, seberapa kuat mereka. Selama tantangannya berhasil, maka gelar Shrek Seven Devils akan kembali dipertandingkan, dan situasi ini masih dapat diterima. Banyak orang sudah memiliki dugaan sendiri di dalam hatinya. Ketujuh orang ini pasti telah melakukan banyak hal untuk akademi sehingga mereka tidak dapat diukur dengan penghargaan biasa. Tapi agar adil, perguruan tinggi juga memberi mereka kesempatan untuk menantang. Tantangan sudah selesai dan semua orang berkompetisi lagi. Bukan karena mereka tidak diberi upah. Ini adalah dorongan untuk mengubah arah. Para murid elit di halaman dalam memiliki mata yang jernih, tetapi kecemasan mereka sebelumnya secara bertahap menghilang. Seperti yang mereka harapkan, seagot Pavilion Master mengucapkan nama belakangnya. 7 monster Shrek, Liu Feng. Di antara 33 Tianyi, Xing Xuan berdiri di belakang Liu Feng saat ini. Meskipun detak jantungnya sudah mulai bertambah cepat ketika nama-nama itu diumumkan barusan, ketika dia benar-benar mendengar kemunculan nama Liu Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya dengan kegembiraan. Dia benar-benar tidak menyangka generasi baru Shrek Seven Devils harus memiliki Liu Feng. Meskipun dia selalu tahu bahwa Liu Feng bekerja keras dan luar biasa. Tapi di tim Lan Xuanyu, dia selalu menjadi yang paling tidak mencolok. Tapi Liu Feng seperti itu telah menjadi salah satu generasi baru Shrek Seven Monsters. Betapa mulia ini, meski tetap harus menerima tantangan, bagaimana dengan tantangannya? Lebih baik daripada tidak ada tantangan. Setidaknya dulunya adalah 7 monster Shrek, meski hanya untuk 1 menit, ini adalah kemuliaan seumur hidup. Di hati Xing Xuan, kebanggaan yang tak terlukiskan langsung naik, membuat wajah cantiknya memerah. Senyum tipis muncul di wajahnya, Lan Xuanyu mengajak 6 rekan di sekitarnya untuk melangkah maju pada saat yang sama, dan 7 dari mereka tiba-tiba menonjol dari semua murid di halaman dalam. Banyak mata tertuju padanya. Perbedaannya adalah 26 orang dari 33 Tianyi lainnya memandang mereka dengan antusias. Murid-murid di halaman dalam lainnya penuh dengan keraguan. Pada saat yang sama, 7 Lan Xuanyu membungkuk dan memberi hormat ke arah Master Pavilion Dewa Laut. Pavilion Master Poseidon berkata dengan suara yang dalam, gelar telah diberikan kepada Anda. Apakah Anda dapat mempertahankan gelar itu terserah Anda. Pada saat yang sama, tantangannya hanya kali ini. Jika Anda menang kali ini, maka gelar Shrek Seven Monsters akan bersamamu selama sisa hidupmu, dan tidak akan ada yang mempertanyakan. Apakah kalian semua mengerti? Petik 2. Pertanyaan terakhir jelas tidak hanya untuk 7 Lan Xuanyu,
tetapi juga untuk semua murid halaman dalam yang hadir. Tantangan ini akan menjadi yang pertama, tetapi juga yang terakhir. Sekarang saya beri Anda 10 menit untuk bersiap. Jika tidak ada penantang yang bisa dipilih dalam 10 menit, tantangan sudah berakhir. Pertandingan 1 lawan 1, sistem eliminasi, pemenang bisa terus bertarung, dan yang kalah langsung tersingkir. Tunggal 7 lawan 7. Petik 2. Kata-kata telah diucapkan dengan sangat jelas, dan kemudian, waktu untuk memutuskan Shrek Seven Devils benar-benar tiba. Lan Xuanyu menoleh ke murid-murid lain di halaman dalam dan berkata dengan keras, "Senior-senior, harap tunggu petunjuknya." Meninggalkan kata-kata ini, dia hanya melompat dan membawa teman-temannya ke pantai yang jauh. Orang lain dari 33 Tianyi secara alami mengikuti pada saat yang sama bersama-sama. 33 orang naik ke pantai di mana terdapat naga emas bahasa bulan Tang Wulin dan naga perak Wulin Guyuena. Karena Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu telah pergi sebelumnya, Tang Wulin dan Guyuena berdiri berdampingan saat ini. Keduanya adalah wanita yang benar-benar berbakat, meskipun wajah Guyuena dingin dan dia mengabaikan Tang Wulin. Suasana hati Tang Wulin saat ini sepertinya telah pulih, dengan senyum tipis di wajahnya. Kembali ke pantai, Lan Xuanyu jatuh di depan Tang Wulin, menatapnya. Tang Wulin tersenyum, "Semua yang kamu miliki adalah hasil dari kerja kerasmu sendiri. Kamu yang terbaik, bukan karena aku, itu bukan karena ibumu, tapi karena dirimu sendiri. Ayolah, nak, itu kehormatanmu." Petik 2. Guyuena melirik Tang Wulin, "Bicaralah tentang dirimu. Jangan bicarakan tentang aku. Aku mengajari Xuanyu." Tang Wulin tersenyum tak berdaya, "Kamu benar." Guyuena mendengus dingin, tanpa memandangnya. Lan Xuanyu menatap tajam ke arah Tang Wulin, dan kemudian dengan erat memegang tangan Bai Xiuxiu. Tang Wulin hanya bisa memelototinya dengan matanya yang menyedihkan, "Pergi dan atur taktikmu." Petik 2. Lan Xuanyu tersenyum, "Ini jalan yang panjang." Tang Wulin berpikir, "Apa yang bisa saya lakukan? Saya juga putus asa." Lan Xuanyu mengajak rekan-rekannya ke samping untuk membahas urutan penampilan. Guyuena masih berdiri menghadap Danau Sagot. Tang Wulin membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu padanya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Meski tak satu pun dari mereka berbicara, suasananya sedikit memalukan. Lan Xuanyu dan rekan-rekannya berkumpul, mode eliminasi, saya akan mengatur urutan penampilan. Qianlei, beri Anda kesempatan untuk membuktikan diri, Anda akan menjadi yang pertama bermain. Oke, mata Qianlei berbinar, ini kesempatan langka untuk tampil. Selain itu, begitu banyak orang telah mematikan lampunya sebelumnya, dan menganggapnya sebagai orang bodoh, jika Lan mungkin tidak membencinya karena ini, dia akan mati karena depresi. Aku menahan nafas di hatiku. Segera mengangguk tanpa ragu-ragu. Lan Xuanyu melanjutkan, "Orang gila, kamu yang kedua." "Bagus." Liu Feng setuju. Lan Xuanyu melanjutkan, "Hui, kamu yang ketiga." Xiuxiu adalah yang keempat, dan Yuge adalah yang kelima. Yang keenam, Lan mungkin bertanya dengan curiga, "Bagaimana dengan saya?" Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, "Anda melakukan dukungan logistik. Rawat semua orang yang terluka. Konfrontasi akan sangat sengit, dan tidak mungkin untuk menjamin bahwa tidak akan ada yang cedera. Dan saya pikir kita berenam sudah cukup." Kalimat terakhir saat berbicara, kata-katanya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat. Tidak ada yang meragukan pengaturan Lan Xuanyu, dan mereka mengangguk setuju. Ketujuh orang itu begitu mapan. Dibandingkan dengan mereka, murid halaman dalam di sisi lain menjadi sulit untuk didiskusikan. Murid pelataran inti lainnya berjumlah lebih dari 80 orang. Mana yang bukan favorit surga? Bukankah dia pembangkit tenaga listrik yang berbakat? Tidak mudah memilih 7 orang dari 80 orang ini. Apalagi yang lainnya, ketidakpuasan antara satu sama lain akan membuang waktu. Ini juga mengapa Poseidon Master hanya memberi mereka 10 menit untuk memilih. Batas waktu ini relatif menguntungkan ketujuh Lan Xuanyu. Oleh karena itu, ketika Lan Xuanyu dan yang lainnya menginjak permukaan Danau Shenhu Shanghai, pihak lain belum memutuskan kandidat terakhir. Pada akhirnya, para murid di halaman dalam menggunakan cara khusus untuk memutuskan siapa yang akan bermain. Yang sesuai muncul, dengan kata lain, 7 orang yang akan mereka kirim akan membuat penampilan yang ditargetkan berdasarkan kemampuan 7 monster Shrek. Siapapun yang lebih cocok untuk berhadapan satu sama lain akan bertarung. Bagi Lan Xuanyu dan yang lainnya,
Sima Xian adalah yang paling familiar. Dia telah bertarung melawan Shrek Seven Devils berkali-kali. Ketahui lebih banyak tentang seni bela diri mereka. Dia baru saja memberitahu detail 7 orang Lan Xuanyu kepada murid halaman dalam lainnya. Bab 1247, Ling Yumo. Saat ini, melihat 7 orang telah masuk pada saat bersamaan. Di sisi murid halaman dalam, seorang pria muda tinggi berjalan keluar. Pertandingan pertama sangat penting bagi kedua belah pihak. Melihat pemuda ini berjalan keluar, Poseidon Master mengangguk sedikit. Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu pesaing paling disukai dari 7 setan Shrek. Jika 7 orang harus dipilih dari lebih dari 80 murid pelataran inti, dia pasti akan muncul di daftar 7 orang. Faktanya, Lan Xuanyu telah mempelajari murid-murid halaman dalam yang mungkin menjadi pesaing mereka. Yang di depannya persis seperti yang dia ketahui. Ling Yumo, murid senior di halaman dalam. Saya telah berlatih di halaman dalam selama 8 tahun. Kekuatannya sangat kuat, setidaknya setingkat Super Douluo. Dan dia masih jiwa bela diri kembar. Serangan kuat, Master Roh Perang Sistem Kontrol. Apakah Qian Lei akan menang melawan Ling Yumo sangat sulit untuk dikatakan. Di halaman dalam Akademi Shrek, siapa yang bukan putra surga yang bangga, yang terbaik di dunia Master Jiwa. Mampu menjadi pesaing Shrek Seven Devils hampir selalu memiliki peluang untuk menjadi dewa di masa depan. Terlepas dari bakat, kerja keras, dan karakter, tidak ada yang sangat diperlukan. Ling Yumo tidak menghadiri pertemuan kencan buta sebelumnya karena sudah memiliki kekasih. Pada pertandingan pertama, kedua partai harus mengirimkan kandidat secara bersamaan, sehingga tidak ada cara untuk melakukan pengaturan yang terarah. Tujuan paling penting untuk membiarkan seorang yang kuat seperti Ling Yumo muncul di atas panggung adalah untuk menguji kecantikan ketujuh orang seperti Lan Xuanyu ini. Menurut kekuatan Lan Xuanyu sebelumnya, kemungkinan besar sudah ada level judul Douluo, dan seni bela diri sangat kuat. Rekannya juga harus menjadi ring ke-8 sampai ring ke-9. Bagaimanapun, ini adalah mahasiswa baru, yang sudah sangat luar biasa. Tetapi menurut penilaian Sima Xian, sahabat Lan Xuanyu mungkin memiliki 8 cincin yang lebih besar, dan hanya Tang Yuge yang memiliki 9 cincin. Sima Xian juga memberitahu murid-murid halaman dalam tentang roh mereka. Melihat bahwa Qian Lei adalah orang pertama yang keluar untuk menghadapi Ling Yumo saat ini, Sima Xian tidak bisa membantu tetapi tercengang. Dia masih tahu kemampuan Qian Lei dengan sangat baik. Dalam kesannya, Qian Lei seharusnya menjadi orang yang relatif rata-rata di antara 7 Lan Xuanyu. Dia awalnya mengira bahwa Lan Xuanyu akan menjadi orang pertama yang mengirim Tang Yuge, dan kemudian duduk dan menyelesaikannya. Ini cara yang lebih baik. Setidaknya tidak terlalu jelek untuk kalah. Hanya karena dia mengenal mereka, Sima Xian tidak berpikir mereka memiliki kesempatan untuk menang. Meskipun dia memasuki halaman dalam 2 tahun sebelumnya, karena dia berulang kali kalah dari tim Lan Xuanyu, dan Tang Yuge ada di sana, dia telah memperhatikan 33 Tianyi. Agak memahami kekuatan Lan Xuanyu. Hari ini, semburan kekuatan kuat Lan Xuanyu yang tiba-tiba benar-benar mengejutkannya, dan dia sedikit tidak dapat menilai. Tetapi dia percaya bahwa kekuatan Master Jiwa tidak pernah tercapai dalam semalam, bahkan jika kekuatan Lan Xuanyu tiba-tiba meningkat, itu tidak selalu terjadi pada semua orang, bukan? Dan jika 7 orang Lan Xuanyu sebagian besar didasarkan pada 8 cincin, bagaimana mungkin semua murid pelataran inti yang dikirim ke sini adalah Super Douluo ke atas? Super Douluo dari Akademi Shrek masih berbeda dengan Super Douluo di luar. Setidaknya mereka semua adalah Master Armor pertempuran 3 karakter, dan memiliki talent yang sangat kuat, ditambah dengan aliran armor ganda yang dimiliki oleh Mesha-nya sendiri. Kesenjangan dalam basis budidaya. Dari mata para murid di halaman dalam, tantangan ini lebih seperti sebuah cutscene. Untuk Lan Xuanyu dan yang lainnya, para murid dari halaman dalam secara alami mengenalinya, tetapi itu adalah satu hal untuk mengakui pujian itu. The Shrek Seven Devils adalah masalah lain. Mereka tidak pernah ingin menetapkan 7 tempat ini begitu cepat, masing-masing ingin bersaing memperebutkan tempat ini. Kedua sisi berdiri diam di danau, Qian Lei tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Tuan Pavilion, ada yang ingin saya katakan." Master Poseidon sedikit mengernyit, dan berkata dengan serius, "Mari kita bicara." Qian Lei berkata, "Saya adalah Master Roh Perang tipe kekuatan. Bertarung di permukaan danau Poseidon cukup membatasi bagi saya.
Bisakah saya melamar untuk bertarung di permukaan yang keras? Pavilion Master Poseidon tercengang, apalagi dia, semua orang yang hadir tidak bisa menahan sedikit tercengang. Setiap orang bisa terbang setelah menerobos pangkalan perbaikan cincin ketujuh, belum lagi keberadaan Mesya. Apakah ada perbedaan antara di tanah keras dan di atas air? Saya setuju, kata Ling Yumo tanpa ragu-ragu. Hati Ling Yumo kesepian dan bangga. Sejak dia memasuki halaman luar, dia telah maju dengan postur yang luar biasa di antara teman-teman sekelasnya. Kalau bukan karena gelar Shrek Seven Devils, sebenarnya dia tidak ingin menghadapi junior seperti ini. Dan sebagai penantang, menurutnya, itu sendiri tidak adil. Lalu tanah keras seperti apa yang kamu inginkan? Tuan Pavilion Poseidon bertanya dengan ringan. Qianlei menyeringai, lebih baik berada di sini, membekukan danau saja. Pavilion Master Poseidon berkata dengan lemah, kalau begitu, Anda akan melakukannya sendiri. Oke, Qianlei tersenyum, berbalik dan melambai ke arah pantai. Lan Mengqin sudah berdiri di tepi pantai, dan lingkaran cahaya biru samar terlepas dari bawah kakinya. Tiba-tiba, dari pantai tempatnya berada, lapisan kabut es dengan cepat menyebar, dan air danau Haisen dengan cepat membeku dan menyebar. Buka, tidak ada kekuatan roh peledak, tapi suhu di udara menurun dengan cepat. Dalam hampir 7 atau 8 kali napas, area danau yang luas di sini telah membeku menjadi es, dan sangat padat. Fluktuasi kekuatan roh tidak bisa menipu orang. Mampu mengembunkan air menjadi es dalam waktu singkat, kekuatan-kekuatan roh yang ditampilkan oleh Lan Mengqin membuat murid-murid halaman dalam merasa sedikit menakjubkan. Ini harusnya Dou Luo yang berjudul, setidaknya kekuatan dari Dou Luo yang semu, kan? Apakah murid baru begitu galak sekarang? Qianlei mengacungkan jempol ke arah Lan Mengqin, dan pada saat yang sama dia jatuh di atas es, tersenyum pada Ling Yumo, dan berkata, lebih baik merasa rendah diri. Ada dasar di hatiku, Ling Yumo berkata dengan acuh tak acuh. Saudara sekolah hati-hati. Senior, kumohon. Mata Qianlei langsung berbinar saat dia mengucapkan kata itu. Nafas ganas itu tiba-tiba meledak. Tubuh roh bela diri yang dia tunjukkan pada pertemuan kencan buta masih segar dalam ingatan semua orang, meskipun dia memiliki keraguan tentang IQ-nya, semua orang masih mengingat napasnya seperti binatang buas. Lingkaran cincin roh beriak dari kaki Ling Yumo, dan cincin roh hitam pekat naik. Dengan tidak adanya binatang roh 100.000 tahun, cincin roh hitam 10.000 tahun hampir ekstrim dari semua master roh. Bahkan jika cincin roh hitam dinaikkan melalui platform kenaikan roh, mustahil untuk berevolusi menjadi cincin roh merah 100.000 tahun. Ketika 9 cincin roh hitam naik dari bawah kakinya, aura Ling Yumo tiba-tiba berubah. Tidak ada tekanan yang sangat kuat, tetapi seluruh orang tampaknya telah tersembunyi dalam kegelapan. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap dan tidak jelas. Pada saat yang sama orang mulai menjadi ilusi. Sebuah lingkaran cahaya mekar di bawah kakinya. Satu set armor pertempuran hitam muncul tanpa suara. Itu jelas merupakan armor pertempuran 3 karakter. Halo itu berasal dari baju besi pertempuran. Armor pertempuran yang rumit dan indah menutupi seluruh tubuhnya, membuat napasnya lebih dalam dan terkendali. Bahkan jika menghadapi adik junior, siswa Akademi Shrek tidak pernah peduli. Kebanggaan didasarkan pada kekuatan, bukan atas dasar meremehkan musuh. Bagaimanapun, pihak lain juga diumumkan sebagai generasi baru Shrek Seven Devils, dan Ling Yumo tidak berniat ceroboh. Tapi dia tidak melepaskan Mesya tersebut. Untuk master jiwa papan atas, mekanisme ini masih sedikit rumit dan tidak cukup fleksibel. Kecuali jika itu perang luar angkasa. Jika tidak, pembangkit tenaga listrik Akademi Shrek lebih bersedia untuk bertarung langsung dalam bentuk Master Armor pertempuran. Ketika lawan melepaskan baju besi perang, Qianlei secara alami melepaskan baju besi tempurnya sendiri. Dengan sayap besar terbentang di belakangnya, baju besi pertempuran itu tebal dan kokoh. Sekilas kualitasnya luar biasa, tapi tidak peduli seberapa bagus kualitasnya, yang ditampilkan hanyalah baju besi perang 2 kata. Bab 1248, Panggilan Bim. Pada saat ini, lingkaran cahaya lain mekar di bawah kaki Ling Yumo. Halo pertama dari armor pertempuran 3 karakter yang dia rilis berwarna hitam dengan pola garis-garis lembut, sedangkan lingkaran cahaya kedua berwarna lavender, menambahkan sedikit misteri dan keindahan. Halo ganda, halo pertama jelas milik Battle Armor, jadi halo kedua ini pasti milik kekuatan mental. Ini adalah perwakilan dari kekuatan spiritual dari alam spiritual.
Kekuatan spiritual alam spiritual, Super Douluo. Jika Anda terus bergerak maju, Anda harus menyentuh level dewa. Melihat lawan seperti itu, ekspresi Qianlei juga menjadi serius, dan lingkaran cincin roh muncul di bawah kakinya. Ketika Ling Yumo melihat cincin rohnya, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Cincin roh Qianlei sepertinya tidak terlalu istimewa. Lingkaran cincin roh muncul, dan anehnya, masih ada yang berwarna ungu. 2 ungu dan 7 hitam. Ini adalah cincin roh Qianlei. Tahukah Anda, para murid Akademi Shrek, setelah mencapai tingkat halaman dalam, pasti ada yang langka dengan cincin roh ungu. Setiap orang telah lama memikirkan cara untuk meningkatkan dunia lingkungan roh mereka melalui platform naik dan cara lain. Tapi warna cincin roh Qianlei sedikit berbeda dari biasanya. Baik itu cincin roh ungu atau cincin roh hitam, Ruoyoruwu tampaknya dilapisi dengan lapisan emas muda. Meskipun tidak jelas, semua orang adalah master roh dan terlalu akrab dengan warna cincin roh. Ling Yumo adalah orang pertama yang melihat perbedaan warna cincin rohnya. Nine Rings, judul Douluo. Mata si Masian membeku. Kapan bahkan Qianlei sudah berada di level judul Douluo? Faktanya, sentuhan emas yang muncul di cincin roh Qianlei bukanlah seperti aslinya. Itu hanya muncul setelah Tian Longsing mulai mempraktikkan metode penempaan garis keturunan dengan bantuan Lan Xuanyu, meredam garis keturunannya sendiri. Sejak fusi Fatih Jin, dia tidak pernah mendapatkan roh lain. Bukan karena dia tidak mau, tapi Fatih Jin sangat kuat dan eksklusif. Dia sama sekali tidak diizinkan untuk mengumpulkan makhluk jiwa lainnya. Setiap kali cincin roh perlu ditingkatkan, itu secara alami akan memadatkan cincin roh untuknya. Meskipun tidak ada keberadaan 100.000 tahun, ada banyak kemampuan roh. Seorang pria emas gemuk memberinya sebanyak 7 cincin roh. Ini lebih dari apa yang diberikan oleh makhluk roh biasa. Bahkan binatang buas itu tidak memberikan begitu banyak cincin roh. Oleh karena itu, bahkan Qianlei tidak tahu apakah dia adalah master jiwa murni dalam bentuk ini. Bodi tempering baginya yang dikultivasikan adalah bodi tempering garis keturunan Golden Bimeng. Fat Jin sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Garis keturunan Huang Jin Beimeng memiliki pengaruh besar pada jiwa bela diri aslinya, dan telah bermutasi ke arah yang kuat. Kecuali untuk garis keturunan Dewa Naga Lan Xuanyu yang dapat dengan kuat menekan garis keturunannya, tidak ada orang lain yang bisa melampauinya dalam hal garis keturunan. Nafas darah bergema, Qianlei menyeringai, dan bukannya bergegas ke sisi yang berlawanan untuk pertama kalinya, dia mengangkat tangannya dan melemparkan koin emas ke udara. Semangat bela dirinya tidak pernah Golden Bimeng, tetapi memanggil uang. Hanya saja uang pemanggilannya telah dimutasi karena alasan Golden Bimeng. Namun, Ling Yumo bergerak lebih dulu, dengan lambaian tangan kirinya, langit menjadi lebih gelap dalam sekejap, dan tetesan hujan yang halus dan lebat jatuh dari langit, dan menutupinya ke arah Qianlei dengan hujan gelap. Buat segala sesuatu di sekitar menjadi gelap. Elemen air dan elemen gelap langsung menjadi kaya. Di bawah kendali elemen ganda, ini adalah jiwa bela diri kembar Ling Yumo. Dan dia sudah berkultivasi ke titik di mana kendali kedua elemen mencapai puncak. Hujan gelap ini agak mirip dengan es dan salju Bai Xiu Xiu, kecuali bahwa hujan tidak berubah sebanyak butiran salju, tetapi turun lebih cepat. Memanggil uang dilemparkan ke udara, sebuah pintu cahaya tiba-tiba menyala di depan Qianlei, disertai dengan raungan rendah. Seekor binatang raksasa dengan ketinggian lebih dari 10 meter dan ditutupi dengan rambut abu-abu hitam bergegas dari dalam keluar. Menginjak permukaan es, terdengar suara gemuruh yang keras, dan Ling Yumo, yang langsung menuju ke sisi yang berlawanan, bergegas mendekat. Alasan mengapa Qianlei mengusulkan untuk bertarung di tempat yang sulit jelas bukan untuk dirinya sendiri. Tentu saja dia sendiri bisa terbang, tapi raksasa yang dia panggil tidak bisa terbang. Panggilan. Seberkas cahaya melintas di mata Ling Yumo, dan tetesan hujan di udara masih jatuh rapat, sekitar tubuh Qianlei, lapisan cahaya yang dikondensasi oleh kekuatan jiwa ditopang, menahan erosi hujan kegelapan, tetapi dalam keadaan ini, konsumsi kekuatan jiwanya sendiri harus cukup besar. Menghadapi binatang behemoth, area tangan kanan Ling Yumo, hujan di udara tiba-tiba mengembun ke arahnya, dan kolom air hitam besar bergegas keluar, hanya mengenai binatang behemoth. Di tengah raungan keras, boom, Behemoth Giant Beast terkejut dan terbang keluar, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam kolom air gelap, dan jatuh langsung ke kejauhan. Jari-jari kaki Ling Yumo menyentuh tanah, sayapnya terbentang di belakangnya, dan kecepatannya sangat cepat,
seolah-olah hujan gelap di sekelilingnya mendorong tubuhnya, mendorongnya ke depan dengan cepat, tangan kanannya tergores di udara, dan pegangannya tertutup oleh hujan hitam. Pedang panjang kental telah muncul di genggamannya. Pedang dipotong dari kekosongan. Tiba-tiba, semua hujan kegelapan di langit mengembun ke arahnya seketika. Pedang raksasa hitam sepanjang 10 meter terbentuk dalam sekejap, dan pada saat berikutnya pedang itu mencapai kepala Qianlei. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi kental, dan semua air hujan yang gelap sepertinya telah berubah menjadi rawa saat ini, membuat Qianlei terjebak di dalamnya. Bahkan gerakannya menjadi lambat, dan pedang raksasa hitam besar telah mencapai puncak kepalanya. Qianlei mengangkat kepalanya dan menyeringai. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak di tengah tubuhnya, tubuhnya melonjak, hampir seketika membengkak hingga ketinggian lebih dari 15 meter. Dia bahkan tidak menggunakan lengannya untuk menghentikannya, membiarkan pedang raksasa hitam itu menebas di atas kepalanya. Dengan ledakan yang teredam, pedang raksasa hitam itu meledak dalam sekejap, berubah menjadi hujan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, tapi Qianlei masih berdiri tegak, menggelengkan kepalanya, dan membuang hujan hitam yang mengikisnya. Sungguh pertahanan yang kuat. Ekspresi murid pelataran inti yang mengikuti pertempuran berubah. Sulit membawa Ling Yumo badai gelap. Ini adalah pukulan telak di level Super Douluo, dan itu masih dalam kasus peningkatan armor pertempuran 3 karakter. Seberapa kuat pertahanan ini? Jelas bukan baju besi perang 2 karakter yang bisa membawanya. Faktanya, baju besi pertempuran 2 karakter saat ini telah menghilang di tubuh Qianlei bersamaan dengan perluasan tubuh Qianlei, dan pertahanannya masih ditingkatkan, tetapi tidak lagi muncul keluar. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di belakang Ling Yumo, sepasang cakar tajam besar menyebar, dan dengan keras meraih punggungnya. Itu adalah monster raksasa yang telah dibombardir olehnya sebelumnya. Pada saat ini, asap masih mengepul dari Behemoth Beast, yang jelas terkorosi oleh hujan kegelapan. Tapi itu tidak mempengaruhi keganasan serangannya. Baru saja melayang ke udara dari tanah, dia melompat setinggi 100 meter, dan kemudian menerkam Ling Yumo. Tirai air secara alami mengembun di belakang Ling Yumo, menyapu binatang Behemoth, tidak bisa bergerak. Detik berikutnya, tirai air berputar dengan keras, dan tampaknya ada bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya di pusaran air, dengan liar memotong tubuh Behemoth. Wajah Qianlei sedikit berubah, matanya berkedip, dan monster raksasa itu menghilang begitu saja dan dipanggil kembali olehnya. Pada saat yang sama, cincin roh keempat di tubuh Qianlei tiba-tiba menyala, dan uang itu dibuang lagi, tapi kali ini bukan lagi 1, tapi 3. 3 gerbang cahaya juga muncul di atas es pada saat bersamaan. Ditemani oleh 3 raungan, 3 raksasa dengan berani bergegas keluar dari gerbang cahaya. Pada titik pertempuran ini, wajah para murid pelataran inti yang hadir mulai menjadi serius. Bab 1249, Bimen Perak. Meskipun Ling Yumo hampir membunuh binatang Behemoth, namun, raksasa Nabeimeng tidak hanya tak kalah pertama kali saat dihadapkan pada serangan Super Douluo, tapi juga melancarkan serangan balik. Kemampuan menahan cedera semacam ini, kekuatan yang kuat, menunjukkan kekuatannya yang kuat. Dan ini hanya makhluk yang dipanggil Qianlei. Tubuh Qianlei sendiri saat ini lebih kuat daripada tubuh Meng, dan kemampuan penguat daya bahkan lebih keterlaluan. Cahaya dan bayangan keemasan berkedip-kedip, Qianlei sudah dengan kuat bergegas menuju Ling Yumo. Dia sama sekali tidak bertahan melawan serangan Ling Yumo. Sepasang cakar emas besar terbuka, merobek ruang terpisah, dan berubah menjadi awan emas besar. Light Blade memotong ke Ling Yumo. Pada saat ini, Ling Yumo menunjukkan kemampuan kontrolnya yang kuat. Tetesan hujan di udara berubah menjadi tetesan hujan lebat, membelit tubuh Qianlei dan kekuatan menyerang. Keterikatan setiap tetesan hujan akan sedikit banyak mempengaruhi kecepatan tindakan Qianlei dan intensitas serangannya. Ling Yumo, sebaliknya, berjalan melalui tirai hujan seperti hantu. Satu demi satu pedang hujan hitam besar menebas Qianlei. Pada saat ini, 3 raksasa Behemoth yang dipanggil oleh Qianlei sudah bergegas berdiri, memantul satu demi satu, menyerang Ling Yumo dari arah yang berbeda. Tirai hujan di sekitar tubuh Ling Yumo berputar, dan pusaran tirai hujan besar meledak, sekali lagi menyapu ketiga raksasa itu, menggunakan karakteristik korosif untuk merobek dan membasahi dengan liar. Qianlei mendengus dingin, dan cincin roh kelima di tubuhnya tiba-tiba menyala, dan cahaya perak yang menyilaukan meledak langsung di tengah tubuhnya. Mata Ling Yumo bergerak,
dan tubuhnya dengan cepat melompat ke udara, menghindari cakupan cahaya perak. Namun, cahaya perak itu bukan untuk menyerang, tetapi menutupi ketiga raksasa itu. Sebuah pemandangan aneh muncul. Ketiga raksasa dengan rambut abu-abu hitam di tubuh mereka tiba-tiba menjadi lebih cerah dan berubah menjadi perak cemerlang. Di saat yang sama, sosok mereka tumbuh lagi, dari ketinggian 10 meter sebelumnya, bengkak di ketinggian 12 meter, momentumnya melonjak. Cakar-cakarnya yang tajam melambai, dengan berani merobek penutup tirai hujan, meskipun semuanya jatuh karena penghentian momentum, mereka tidak lagi tersapu oleh tirai hujan. Kemampuan roh kelima, yang dimiliki Bayin. Promosikan semua raksasa yang dipanggil menjadi raksasa perak. Kekuatan tempur Qianlei sendiri lebih berasal dari kepemilikan simbiosis Fatih Jin, tetapi kemampuan jiwanya masih untuk memanggil uang terutama dengan memanggil. Tapi sekarang uang panggilannya harus disebut uang panggilan Bimen. Dengan evolusi, dia hanya bisa memanggil Behemoth. Dan kemampuan roh tambahan semuanya terkait dengan Behemoth. Qianlei mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, dan Bayin Bimeng berkepala 3 baru saja menyentuh permukaan es, dan itu pecah dengan suara gemuruh. Kemudian semua orang yang menyaksikan pertempuran melihat bahwa cincin roh ke-6 di tubuh Qianlei menyala lagi. Lapisan halo merah meledak, menutupi tubuhnya serta tubuh 3 Bimens perak. Tidak ada perubahan pada tubuh mereka, tetapi mata mereka menjadi berdarah dalam sekejap. Kemampuan jiwa ke-6, semua haus darah. Ki ganas dan fluktuasi darah mengguncang langit. Qianlei meraung, dan sepasang cakar tajam melambai tiba-tiba, di langit, ada banyak bilah cahaya emas besar yang panjangnya ratusan meter, langsung ke pemotongan Ling Yumo. Begitu sengitnya hingga langsung mengejutkan penonton, kekuatan penghancur yang menakutkan bahkan menembus ruang, menyebabkan retakan besar di ruang, menyerap hujan gelap yang turun dari langit. Tidak hanya itu, bilah perak meledak dari 3 bimens perak di tanah, dan bilah cahaya perak meledak dengan cepat, mencekik semua yang ada di udara. Saat di udara, Ling Yumo melakukan perjalanan secara vertikal dan horizontal seperti ikan, dan tirai hujan di sekitarnya menjadi lebih padat, membentuk serangkaian pedang hujan gelap di sekitar tubuhnya untuk memblokir bilah cahaya, dan pada saat yang sama dengan cepat melakukan serangan balik. Dia juga sakit kepala sekarang, meskipun kekuatan serangan Qianlei dan Bayin Bimeng kuat, dia masih memiliki cara untuk menahannya. Hal yang paling merepotkan adalah kekuatan pertahanan mereka juga cukup kuat. Sebagai Super Douluo, dengan armor pertempuran 3 karakter yang ditambahkan oleh dirinya sendiri, kemampuan roh ketiga Dark Rain Sword membuat pukulan penuh, dan dia menggunakan tubuhnya untuk membawanya dengan keras. Dia belum pernah melihat ini sebelumnya. Pedang hujan hitamnya tidak hanya memiliki kekuatan penghancur yang kuat, tetapi juga memiliki kekuatan korosif. Tapi jatuh pada Qianlei hanya membuat tubuhnya bergoyang, tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata sama sekali. Pertahanan yang berlebihan ini adalah yang paling merepotkan. Silver Bimeng berkepala 3 terus melompat dan terbang menuju Ling Yumo, dan dikejutkan olehnya lagi dan lagi. Namun, setelah haus darah dan perak, dampaknya juga membuat Ling Yumo tidak dapat mengelak sepenuhnya. Pada titik pertempuran ini, para murid di halaman dalam menjadi sangat khusyuk. Kekuatan Qianlei benar-benar melebihi perkiraan mereka. Jangankan basis kultivasi 9 cincin, kemampuan tempur yang sebenarnya mengejutkan mereka tanpa bisa dijelaskan. Apakah ini sistem penyerangan murni? Tidak, masih ada panggilan. Kekuatan bertarung dari makhluk yang dia panggil cukup kuat untuk sebanding dengan makhluk jiwa berusia 70.000 tahun dari tipe pertempuran yang kuat. Konsumsi seperti itu sangat merugikan Ling Yumo. Makhluk pemanggil hanya mengkonsumsi kekuatan roh, dan untuk master roh tingkat Douluo, jika mereka memiliki inti jiwa, mereka ingin mengkonsumsi kekuatan roh mereka sampai mereka tidak bisa bertarung, tetapi itu membutuhkan waktu lama. Meskipun Ling Yumo adalah jiwa bela diri kembar dan memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat, tirai hujan gelapnya adalah penggunaan 2 jiwa bela diri secara bersamaan, yang sangat kuat dan menghabiskan cukup banyak uang. Erosi gelap efektif untuk Silver Bimeng, tapi jelas tidak berpengaruh pada Qianlei. Dalam keadaan seperti itu, jika konsumsi habis, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Qianlei. Penonton memiliki beberapa penilaian, dan Ling Yumo sendiri secara alami jelas, dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tubuhnya berputar di udara, menghindari bilah cahaya keemasan yang dipegang Qianlei, dan cincin roh yang ditempatkan ketujuh di tubuhnya langsung menyala. Dalam sekejap, 9 cincin roh hitam asli di tubuhnya tampaknya telah terbelah, tiba-tiba berubah menjadi 18 cincin roh.
18 cincin roh ini dilapisi satu sama lain, dan beberapa orang merasa mempesona. Cincin roh ini dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya, dan pada saat berikutnya, cincin roh yang berputar ini meledak tiba-tiba, berubah menjadi kegelapan tanpa akhir dan mengembun ke arah tubuh Ling Yumo. Engah, sinar perak baru saja melompat dan menabrak kegelapan. Adegan aneh muncul, dan kegelapan yang menakutkan tiba-tiba berubah menjadi pusaran air, tiba-tiba menelan Bimen perak. Hampir dalam sekejap, Qianlei memutuskan hubungan dengan Baiyin Bimeng itu. Darah di matanya membeku sebentar, Qianlei tidak membiarkan dua Bimeng perak lainnya terus menyerang. Saat ini, Ling Yumo di langit sudah menjadi raksasa. Kegelapan membentang dan membentang. Raksasa gelap besar dengan ketinggian 100 meter muncul dari udara tipis. Tubuh yang mengerikan itu tampaknya terkondensasi sepenuhnya dari kegelapan dan air, dan masih ada cairan hitam yang menetes dari tubuh, yang akan mencair ke dalam lubang yang dalam saat jatuh di atas es. Ini adalah keterampilan Fusion Wuhun, atau tubuh Wuhun yang asli. Mata Qianlei stagnan, tubuhnya jatuh ke tanah, dan dua Bimeng peraknya ada di kedua sisi tubuhnya. Dan melihat sosok hitam besar ini, bahkan ekspresi Lan Xuanyu di kejauhan berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi kekuatan roh yang berasal dari tubuh hitam besar itu tidak lagi sesederhana Super Douluo, dan begitu pula limit Douluo. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Qi Tianlong yang pernah dia hadapi, itu hanya lebih rendah dalam kekuatan fisik, dan intensitas energinya hampir sama. Mereka yang akrab dengan Ling Yumo memahami bahwa ini sebenarnya adalah langkah besar yang sebenarnya, dan itu juga merupakan kartu truf yang sebenarnya baginya untuk menjadi salah satu kandidat Shrek Seven Devils. Di hadapan Qianlei, dia tidak dapat mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat, dan dia menggunakannya secara langsung ketika tidak ada cara lain yang baik untuk menghadapinya. Hanya untuk bisa melakukan pertarungan cepat. Meskipun kemampuan yang dia gunakan saat ini sangat melelahkan, dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu dengan dukungan dari basis kultivasi tingkat Super Douluo. Jika Anda dapat dengan cepat mengalahkan Qianlei, Anda setidaknya dapat mempertahankan sejumlah kekuatan untuk menghadapi lawan berikutnya. Tubuh asli Yudimen, Ling Yumo telah dibudidayakan selama bertahun-tahun, untuk melatih gerakan besar ini yang menggabungkan tubuh asli jiwa bela diri dan peningkatan ganda dari keterampilan fusi jiwa bela diri. Dia tidak tahu berapa banyak usaha yang dikeluarkan. Butuh 3 tahun penuh untuk menguasainya sepenuhnya. Jika tidak, tingkat kultivasinya pasti bisa lebih jauh. Tapi justru karena dia menjadi Demon Hujan yang sebenarnya, dia menjadi salah satu pesaing kuat untuk Shrek Seven Devils. Tubuh besar setinggi 100 meter itu melangkah keluar dalam satu langkah, dan segera, lusinan jet air gelap menyembur keluar, bergegas langsung menuju Qianlei dan dua balok perak. Qianlei membuka lengannya, satu kiri dan kanan masing-masing meraih dua Bimeng perak dalam keadaan haus darah, lalu tiba-tiba melompat, lengannya menjentikkan keluar, dua Bimeng perak seperti bola meriam, dan langsung pergi ke setan hujan. Tubuh asli melesat. Bab 1250, Kemampuan Roh Ketujuh, Pemanggilan Bimen Legion. Bang, bang, target setinggi 100 meter itu terlalu besar, dan tidak mungkin menghindarinya. Dua kepala perak menghantam tubuhnya. Namun, pemandangan aneh muncul, dan dua pusaran hitam muncul di tubuh Yumo Zhen secara instan, yang segera menarik kedua ujung Silver Bimen. Behemoth-behemoth dikenal karena kekuatannya, dan Silver Bimen menyerang dengan cepat dan keras. Namun, selain tertarik, semua serangan yang menimpa Yudimen hanya bisa melewati tirai air hitam, dan tidak bisa membahayakan identitas Yudimen. Dan mereka sudah mulai mengeluarkan banyak asap, yang jelas-jelas berkarat dengan hebat. Qianlei menghindari sebagian besar kolom air, tetapi juga menyentuh kolom air. Akhirnya tanda-tanda korosi muncul di tubuhnya, dan asap mengepul. Tidak diragukan lagi bahwa tubuh asli iblis hujan pihak lain telah menghasilkan peningkatan yang kuat dalam semua kemampuan. Dua elemen kegelapan dan air antara langit dan bumi berkumpul dengan liar menuju tubuh nyata dari hujan iblis, sehingga tubuh besar, yang sudah setinggi 100 meter, terus bertambah besar. Nafas terus naik, harus ada batasan pada kemampuan rohnya, ini adalah penilaian pertama Qianlei. Karena tidak ada yang bisa terus meningkatkan kekuatan dan mengendalikan mereka. Ketika dia tidak bisa lagi mengontrol, kemampuan rohnya akan runtuh. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, kemampuan rohnya terus bertambah kekuatannya selama proses upgrade, dapatkah ia mendukungnya hingga ia tidak bisa mengendalikannya? Pada saat ini,
Tubuh asli Yumo melangkah maju dan bergegas menuju Qianlei. Dua telapak tangan besar jatuh dari udara tipis dan meraih tubuh Qianlei. Oh, mulut Qianlei meledak dengan jeritan yang keras, tubuh emasnya tiba-tiba terpental, dan dengan lompatan ini, dia melompat setinggi 300 meter. Cahaya keemasan seluruh tubuh tiba-tiba dilepaskan. Segera setelah itu, dia tidak menghindar lagi, lengannya terbentang di kedua sisi tubuhnya, masing-masing dengan cakar emas sepanjang 3 meter terbentang, dan dia langsung pergi ke setan hujan yang sebenarnya. Boom, sosok emas besar itu tiba-tiba meledakkan lubang besar di tubuh Yumozen, dan bahkan pusaran air tidak sempat menghisap tubuhnya. Huang Jinbimeng sudah muncul, dan langsung meninggalkan ranah Rain Demon. Kekuatannya jauh melampaui raksasa yang dipanggil raksasa itu, tapi ketika dia bangkit, ada asap emas membumbung di sekujur tubuhnya, jelas juga menderita dari tubuh asli iblis hujan. Kekuatan korosif dari teror. Lubang besar tempat tubuh siluman hujan diledakkan langsung tertutup, tetapi tubuh besar asli menyusut sedikit, tetapi dengan kondensasi elemen gelap dan air, itu mulai tumbuh lagi. Ribuan jet air hitam dimuntahkan, dan langsung menutupi sinar emas itu. Huang Jinbimeng tidak memiliki rasa takut. Dia memantul lagi dan bergegas menuju tubuh asli dari hujan setan itu. Sepasang cakar tajam membuka jalan. Kolom air hitam benar-benar hancur, dan efek korosif ada, tetapi tidak dapat menghentikannya. Boom, tinju besar dari tubuh asli siluman hujan dan Jinbimeng bertabrakan dengan keras, meledak ke dalam hujan hitam. Huang Jinbimeng langsung terlempar sejauh ribuan meter dan mendarat di permukaan air di kejauhan, sementara salah satu tangan kanan tubuh asli Yu Demon hancur lebur. Tubuhnya menyusut lagi dan kemudian pulih kembali. Pada titik pertempuran ini, persaingan antara kedua belah pihak telah habis. Terus konsumsi seperti ini, siapapun yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi pemenangnya. Meskipun tubuh asli Rain Demon kuat, ia menghabiskan banyak uang. Namun dalam hal status kultivasi, Ling Yumo, yang merupakan Super Douluo, jelas berada di atas Qianlei, yang baru saja memasuki level bergelar Douluo. Ketika Jinbimeng bangkit dari es lagi, cahaya keemasan di tubuhnya jelas redup. Setan hujan bergegas ke arahnya dengan langkah-langkah. Tetapi pada saat ini, gerbang cahaya tiba-tiba menyala dengan tenang di tempat Jinbimeng tinggal sebelumnya, dan sesosok tubuh juga berdiri dari tanah, bukankah itu Qianlei? Saat Huang Jinbimeng berdiri tadi, dia sengaja ditekan ke dalam es. Di lingkungan yang gelap ini, ditambah perhatian tubuh asli iblis hujan itu semua tertuju pada Jinbimeng, tidak ada yang memperhatikan keberadaannya. Secara alami bukan lagi dia, tapi Fatih Jin. Alasan mengapa dia ingin melakukan ini adalah karena kemampuan roh yang ingin dia gunakan membutuhkan waktu tertentu untuk mengumpulkan energi. Cincin roh ketujuh berkilau, dan uang itu dibuang. Dibandingkan dengan uang sebelumnya, uang yang dipanggil jelas lebih besar ukurannya, sebanyak 9 uang yang dipanggil diatur dengan rapi di udara, dan 9 portal besar muncul. Tubuh asli Yumo segera merasakannya, dan dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Qianlei. Mengenai kemampuan Qianlei, bahkan si Mesian tidak bisa dikatakan familiar dengan itu, lagi pula dia sudah bertahun-tahun tidak bermain melawan Qianlei. Satu-satunya orang yang benar-benar mengenal Qianlei adalah teman baiknya. Ling Yumo juga sedikit bingung sekarang, bagaimana situasinya. Dia tidak bisa mengerti sedikit pun. Bukankah pria emas besar itu Qianlei? Bukankah itu tubuh Wuhun aslinya? Mengapa ada Qianlei lagi sekarang? Siapa pria emas tangguh itu? Untuk sementara, dia juga sedikit bingung. Intinya, mana yang harus dia serang? Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, Fatih Jin bergegas ke depan lagi dan meledak padanya lagi. Karena Ling Yumo tidak terkonsentrasi, kali ini tubuhnya ditembus dengan keras, meninggalkan lubang besar. Ling Yumo juga sedikit marah, tubuh asli Yumo tiba-tiba menyusut ke dalam. Detik berikutnya, semburan air yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, menutupi Fat Jin dan Qianlei di kejauhan. Namun, pada saat ini, dengan suara teredam rendah, sekelompok sosok berkerumun keluar dari antara 9 pintu lampu. Tokoh-tokoh kuat itu bergegas keluar dengan cepat, dengan berani menghadap ke kolom air, menghalangi jalur kolom air dengan tubuh besar mereka. Dari 9 gerbang cahaya, ada monster besar Bemun. Ada sebanyak 9 kepala yang bergegas keluar pada saat yang sama, tapi itu bukan batasnya, satu demi satu, Behemoth Beast bergegas keluar dengan berani. Perpaduan Qianlei dan Fatih Jin tidak pernah menjadi tubuh asli jiwa bela dirinya.
Itu hanya kemampuan jiwa ketiganya, kemampuan untuk memanggil hidupnya, membiarkan dirinya bergabung dengan Fatih Jin, binatang buas dalam hidupnya. Dan apa yang dia tunjukkan saat ini adalah tubuh Wuhun aslinya dalam arti sebenarnya. Apa tubuh nyata yang memanggil uang? Kemampuan roh ketujuh, Bimon Legion. Legiun Bimon yang dipanggil oleh 9 gerbang cahaya dapat memanggil hingga 99 raksasa. Inilah mengapa dia juga perlu mengumpulkan energi. Dan setelah dipanggil, konsumsinya sendiri sangat besar. Jika dia menggunakan tubuh nyata roh bela diri ini sekali, dia tidak dapat menggunakannya lagi selama 9 hari. Namun begitu sudah selesai, jangan bicara tentang kekuatan dahsyat dari Behemoth Legion, melainkan aura kuat yang dibawa oleh monster raksasa itu sudah cukup untuk mengejutkan penonton. Murid-murid di halaman dalam tidak lagi khusyuk, tetapi telah berubah dengan takjub. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa tampaknya menguntungkan mereka bahwa Master Pavilion membiarkan mereka memainkan pertandingan 1 lawan 1 dengan Lan Xuanyu 7. Jika diubah menjadi 7, kemampuan Legiun ini untuk memanggil pasti akan lebih menakutkan. Namun, hal yang mengerikan belum berakhir. Di bawah kaki Qian Lei, lingkaran cahaya mekar tanpa suara. Halo itu adalah emas, dan bentuk dari halo itu sendiri persis sama dengan pola pada uang pemanggilannya. Dalam sekejap, tubuh Qian Lei bersinar terang, dan fluktuasi mental di sekitar tubuhnya langsung menjadi sangat kuat. Di alam spiritual, yang sepertinya tidak memilikinya, hanya saja saya tidak berguna. Ya, kekuatan mental Qian Lei juga telah memasuki alam spiritual. Saat pertama kali memasuki Akademi Shrek, kekuatan mentalnya berada di urutan kedua setelah Lan Xuanyu. Sebagai pemanggil, bagaimana dia bisa memanggil jika kekuatan mentalnya lemah? Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, kekuatan mentalnya terus meningkat dan berkembang. Setelah menembus alam spiritual saat ini muncul. Efek domain, lebih banyak energi.